biasa-biasa. Itu emang dari kecil emang udah terbiasa ya. Saya tuh menulisnya kalau ada apa-apa, misalkan nih jalan atau melihat sesuatu terus ada yang unik kata-katanya, terus spontan, ya udah saya tulis tuh. Biasanya saya tuh suka menulisnya di buku diary. Nah itu sampai ya buku diary saya tuh numpuk. Jadi kalau untuk menulis benernya, menulis puisi itu semenjak 2016. Itu saya udah mulai ikut antologi nerbitin buku juga dari awal 2016. Di SMA juga saya udah menulis puisi karena saya dari SD itu tuh udah oret-oret. Saya tulisnya di buku-buku diary. Cuman ya itu tadi, buku-buku saya banyak yang hilang, jadi saya nggak bisa menemukan file-file catatan saya dulu. Nah, pas dibuka dalamnya tintanya udah pada nggak jelas, udah pada buram. Buku pertama itu jadinya Sumber Hak Bahagia. Itu ceritanya karena sayanya ya biasa menulis, jadi saya seneng ngumpulin puisi kayak gitu. Jadi mulainya semenjak saya udah berkeluarga, udah berumah tangga, bahkan udah anak saya udah mulai masuk SD. Karena di rumah banyak waktu senggang, jadi ya udah saya terkumpul 100 judul kalau nggak salah dalam buku itu. Buku lain saya udah menerbitkan 3 buku. Yang pertama Aku Berhak Bahagia, yang kedua Tabut Aku Bengkulu, dan yang ketiga Petua Kampung. Nah kalau untuk Tabut Aku Bengkulu itu jadi itu yang benar-benar fenomenal ya, yang melekat di diri Hana sendiri, sampai-sampai orang manggil saya itu dengan sebutan Tabot. Untuk Petua Kampung itu saya mendapatkan anugerah sastra litra ya, puisinya. Iya, insya Allah ada beberapa puisi baru. Rencananya saya juga mau menerbitkan buku antologi puisi lagi. Mau saya kumpulin dulu, insya Allah dalam waktu dekat mungkin. Kenapa saya ke Jakarta? Ya, setidaknya saya pengen cari pengalaman aja. Pengen berusaha untuk tahu kemampuan saya jauh dari orang tua itu seperti apa, mampu apa tidak gitu. Karena saya kan anak bontot nih, terbiasa ya dekat orang tua terus, nggak pernah jauh dari orang tua sama kakak-kakak. Jadi saya pengen membuktikan saya mampu nggak, saya bisa nggak tanpa orang tua, jauh dari orang tua, jauh dari kakak-kakak gitu. Nekat. Bahkan saya nggak direstuin waktu pas awal-awal. Saya sempat jual perhiasan saya sendiri untuk ongkos, tapi pas ketahuan juga sebelum berangkat, akhirnya disuruh sama mama diantar sama kakak saya, kakak yang cowok. Akhirnya diantar ke Jakarta. Di Jakarta pertama kali tinggalnya di Bogor, Gunung Putri. Itu awalnya itu tuh kan kita kan ke tempat ada saudara ya, satu kampung di sana. Tapi cuma beberapa sebentar. Jadi sebelum kakak saya itu pulang kampung lagi, dia udah nyariin kosan. Nah saya tuh nggak berapa lama dari nyampe itu, kita udah start cari kerjaan. Nah nggak nyampe seminggu udah dapat kerjaan. Ya udah ngekos, langsung cari kerjaan, dan kakak saya juga udah pulang. Itu benar-benar mulai mandiri. Niatnya bukan untuk mencari kerjaan sih, cuma buat nyari pengalaman aja. Yaitu tadi pengen ngerasain mampu nggak kalau saya jauh dari orang tua, tanpa orang tua gitu. Dan setelah saya kerja ya menemukan sesuatu hal yang baru dan asik, ya udah akhirnya berkelanjutan. Kalau niat kuliah, saya itu tuh kan orangnya sangat mencintai pendidikan. Saya tuh orangnya yang benar-benar untuk pendidikan itu tuh, saya dari SD itu saya udah juara 1, juara 2, juara 1 sampai saya SMA. Jadi saya itu tuh nggak sombong sih, emang beneran kalau saya itu tuh semua teman-teman juga pada tahu kalau saya kalau di dunia pendidikan itu benar-benar fokus, benar-benar saya tekuni karena saya suka dunia pendidikan. Saya sempat down karena waktu pas saat mau masuk perguruan tinggi, lulus dari SMA, saya dapat undangan universitas gitu.
tapi nggak direstuin sama orang tua, nggak boleh, karena ngerasanya orang tua ya jauh banget gitu dapatnya waktu itu di Jember sama di Padang PMDK. Nah di situ sebenarnya saya SMA kan memang ngambil jurusan biologi ya, IPA. Nah di situ saya ngerasa down karena ya buat apa saya sekolah selama ini kok pinter-pinter gitu, nggak bisa ngelanjutin juga ya. Di sisi lain juga karena orang tua juga punya kapasitas ya, kemampuan yang mungkin mereka belum bisa saat itu, jadi juga saya berusaha untuk menerima kondisi itu. Dan saya walaupun nggak itu, saya tetap nekat waktu itu. Saya ikut UMPTN, berusaha untuk membuktikan diri saya kalau saya bisa tanpa bantuan siapapun. Saya ikut UMPTN itu tuh sampai tesnya 3 kali, tapi nggak jebol-jebol Universitas Bengkulu, karena saking saya pengen ngerasain kuliah gitu. Saya pengen banget kuliah, karena teman-teman saya, ada beberapa teman-teman saya, mereka pada kuliah. Diploma lah gitu. Jadi itu tata niaga, jurusan tata niaga. Sempat dulu lulus kayaknya. Untuk kuliah sekarang sih connect banyak banget. Awal mula saya kuliah di Bekasi ya. Saya masuk di 2018. Itu ngambil yang reguler. Awal mula itu karena saya ada yang nawarin beasiswa. Awalnya sih orang ini bilang ada jurusan sastra ya di sana. Jadi karena sayanya berkecimpung di dunia sastra, jadi saya tertarik. Nah, tapi setelah saya ke sana ke kampus, ternyata di sana itu tuh nggak adanya manajemen. Nah, manajemen adanya di kampus yang satu lagi dan jaraknya jauh. Nah, kalau itu kan di Bekasi Timur. Kalau yang ada sastranya itu tuh di Tambun. Jadi agak jauh. Jadi bingung juga, sempat bingung di situ kan mau lanjut apa enggak. Tapi kalau nggak saya berpikir lagi karena saya kan sangat berkeinginan sekali untuk kuliah ya, dan saya juga pernah mau ngambil kuliah di daerah Depok, cuman karena ini ada juga tawaran jadi sastra juga, jadi saya langsung ke situ. Terus di sana nggak ada jurusan sastra karena adanya cuman 2 jurusan, manajemen dengan akuntansi. Jadi saya mikirnya saya ngambil manajemen. Karena juga yang pertama masih connect dengan yang saya ambil sebelum yang dulu saya ambil kan jurusan tata niaga kan, jadi masih connect. Dan yang kedua juga saya kan berkecimpung di kegiatan sastra juga, banyak hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kan, dan juga manajemen kan bisa dipakai di mana-mana kan, lingkupnya luas ya, manajemen juga saya butuhkan gitu kan. Ya udah akhirnya saya ambil di sana dan mulailah saya berkuliah di sana 2018 sehingga sampai saya lulus. Nah, sebelum ke titik finish itu ya banyak hal yang dialamin. Karena kan saya ngambil kuliahnya kan reguler ya. Dan reguler itu kan masuk setiap hari. Dari Senin sampai Jumat itu masuk. Nah, jadi kenapa saya ngambil yang reguler, kenapa nggak karyawan gitu atau yang lain gitu, karena saya benar-benar pengen ngerasain kuliah, dunia perkuliahan itu seperti apa sih gitu. Saya pengen merasakan semuanya gitu. Dan kuliah juga itu beasiswanya nggak full gitu kan. Saya tetap ada yang harus administrasi yang saya bayar gitu kan, karena beasiswanya bukan beasiswa bidik misi ya pemerintah gitu, tapi saya beasiswanya dari yayasan. Iya, banyak sekali sih tantangannya.
Pertama, saya harus menyesuaikan diri di lingkungan anak-anak milenial, karena di kelas itu kan saya kan dikata yang umurnya yang paling banyak sendiri istilahnya. Nggak mau dibilang tua ya, banyak aja gitu ya umurnya, karena anak-anak itu pada lulusannya ya 2000 semua, 2000 ke atas ya, otomatis kan jarak umur kita itu ya jauh sekali. Nah, di situ juga tantangan buat saya, bagaimana supaya saya bisa nyaman. Nah, kalau saya di lingkungan kuliah saya tidak nyaman, tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang milenial ini, otomatis beban juga buat saya. Nah, akhirnya saya berusaha memposisikan saya sebagai anak milenial juga, dari sikap saya, dari ya semuanya pokoknya, supaya apa? Supaya itu tadi, supaya anak-anak juga bisa ngebaur sama saya, tidak ngerasa sungkan dengan saya. Jadi ya udah, saya bawa asik aja. Kalau untuk jarak sendiri ya itu yang sangat ini membuat berat juga sebenarnya. Karena saya harus bangun pagi. Kadang-kadang kan kita kan jam kuliah itu tuh dimulai dari jam 8 ya, jam 8 pagi. Otomatis kan saya harus menyesuaikan. Saya harus bangun jam 4 subuh, itu saya udah bangun. Jadi orang azan subuh saya udah mandi. Jam 5 pagi subuh itu saya udah standby di stasiun, di depan gerbong kereta, bersaing sama ibu-ibu pekerja-pekerja yang lain untuk berangkat kerja. Kalau enggak begitu, saya nggak kebagian tempat duduk. Jadi rutinitas itu dari semester 1 sampai semester 4, semester 5 udah agak longgar karena ada masuk jam siang. Nah, kalau dari semester 1 sampai semester 4 itu saya benar-benar full bangun pagi. Pagi, pulangnya juga sore. Jadi karena keretanya jurusan saya harus transit ya, dari Depok Manggarai. Nah, dari Manggarai nanti saya turun naik ke jurusan Bekasi. Stasiun Bekasi juga jarak ke kampus itu lumayan, ada 20 menitan. Itu juga saya menggunakan yang Grab motor. Ya rutinitasnya seperti itu. Kadang ya hujan, ya kadang ya kereta telat, ya segala macam lah pokoknya. Kalau halangan rintangan banyak banget, dan pada akhirnya setelah semester akhir, karena juga saya mengalami ada diagnosa dokter, nggak bisa saya capek, nggak bisa saya yang punya beban yang berat. Akhirnya karena semester akhir saya memutuskan untuk ngekos, karena konsennya kan kalau bikin skripsi kan harus fokus banget, harus rileks, harus benar-benar ya pokoknya benar-benar fit lah. Kalau saya bolak-balik terus ke itu, takutnya saya drop dan saya nggak bisa konsen. Jarak dari rumah ke kampus ya, itu tempuh dari rumah ya sekitar 2 jam, hampir 3 jaman. Kadang kalau macet, kalau ada kendala kereta telat itu 3 jam. Kuliah jam pagi itu kan jam 8 masuk, saya standby di stasiun tuh jam 5. Jadi jam 8 kurang 15 menit itu tuh saya memang udah paling awal datangnya. Selalu begitu. Pengalaman unik ya saat di kereta ya. Banyak sih kalau pengalaman unik. Tapi yang paling bukan berkesan, yang paling diinget banget, karena itu sempat juga mau dijadiin cerpen sama saya. Itu ada nenek-nenek yang satu gerbong sama saya waktu naik kereta dari Manggarai ke Bekasi itu, dia naiknya udah ke berapa stasiun gitu, satu gerbong sama saya. Nenek-neneknya penampilannya rapi banget gitu, dan kelihatannya sih nenek-neneknya itu santun gitu, maksud bijak gitu orangnya. Dia cerita, saya nanya karena kebetulan duduknya deket banget sama saya gitu, "Nek, mau kemana?" gitu kan. "Ini Neng," kata dia gitu, "saya mau ke rumah sakit." Rumah sakit apa ya yang di Bekasi itu tuh, karena ya mau ngapain, karena ini katanya ada kakak saya meninggal gitu kan. "Kok nenek sendirian, kenapa nggak diantar gitu sama cucu atau sama anak gitu?"
saya tuh sebatang kara, kata dia gitu kan. Saya itu tuh kok nggak punya, cuman ada di Bekasi ini saya cuman ada sama kakak saya itu. Nah kebetulan kakak saya meninggal, saya dikabarin, yang ngabarin siapa gitu kan, ada tetangga. Kebetulan saya itu lagi jadi tukang cuci, kata dia gitu, tukang cuci di tetangga-tetangga buat makan, buat ngidupin kehidupan saya sehari-hari gitu, kata dia. Jadi saya kan ngerasa terenyuh ya dengar kayak gitu. Terus gimana Nek, perlu kita antar gitu atau gimana? Nggak apa-apa Neng, kata saya, bisa. Nah mendengar cerita dia yang seperti itu, akhirnya kan orang-orang yang deket sama dia duduknya itu juga kan pada terharu gitu kan, karena ada seorang nenek-nenek yang udah tua banget, terus dapat musibah seperti itu kan, dengan cerita dia yang seperti itu. Akhirnya pas turun, ya udah saya antar nenek itu tuh kan ke Pak Satpam. Saya bilang sebelum turun juga, orang-orang yang satu gerbong sama kita tadi pada ngasih dia, megangin dia, istilahnya kan bekal gitu, ngasih pada, alhamdulillah sih banyak dia dapet gitu kan. Dan saya pun juga ngasih bekal ke dia, dan saya antar ke Satpam, bilang, Pak tolong diantar nenek ini ke angkot yang jurusan ke rumah sakit gitu, karena nenek ini dapat musibah gitu kan. Ya udah, setelah itu nenek itu diantar, ya udah saya lanjut berangkat ke kampus gitu. Nah setelah kelang beberapa bulan, ya kayaknya nggak nyampe 1 bulan kayaknya kelangnya ya, saya naik kereta lagi, ya biasa rutinitas mau ke kampus. Tiba-tiba sampai di gerbong yang sama juga, nenek itu naik lagi dengan cerita yang sama. Nah kebetulan saya itu tuh jaraknya sama dia itu agak jauh ya, saya ngadap ke depan, dia tuh ngadap ke samping. Tapi di telinga saya itu agak familiar, loh kok kayak pernah cerita ini pernah saya dengar gitu kan, sebelum saya menoleh ke orang yang cerita itu. Nah karena penasaran, jadi saya noleh kan ke belakang, ternyata nenek itu yang cerita seperti itu. Nah akhirnya kan, loh berarti ini nenek nggak bener nih nenek gitu, berarti ini ya apa namanya, modus gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya ngerasanya yang gimana ya, yang tadinya kita iba, yang tadinya kita terharu dengan cerita-cerita gitu, terus tiba-tiba dengan cerita yang sama dia melakukan hal seperti itu lagi. Ya udah, akhirnya saya biarin aja nenek itu, udah nggak respect lagi sayanya. Festival Sastra Bengkulu, yang pertama modal nekat. Yang pertama itu tuh kan benar-benar atas support dari teman-teman, ayo Ana, di Bengkulu adain acara nih, masa kamu ngikut acara-acara, diundang acara-acara orang terus, kamu udah bisa kok, ayo diusahain di Bengkulu biar ada acara festival sastra gitu kan. Ya akhirnya ya udah, dengan bantuan teman-teman juga gitu kan, saya ada Bang Iwang, ada Bang Mustafa Ismail, ada Pilopoli juga itu. Akhirnya kita modal nekat, itu benar-benar modal nekat. Ya udah, akhirnya terselenggaralah itu Festival Sastra Bengkulu 2018 yang pertama. Itu tapi support juga dari Pemda, dan bagus gitu kan, mereka mendukung dengan baik. Gubernurnya juga kebetulan dia sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan sastra di sana. Untuk Festival Sastra Bengkulu kedua di 2019, alhamdulillah udah lancar, karena kita dibantu support oleh Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, dan juga dibantu oleh Bapak Gubernur dan Pemkot Bengkulu. Tapi untuk selanjutnya Festival Sastra Bengkulu sempat terhenti karena kendala pandemi ya. Jadi untuk saat ini kita masih melihat-lihat situasi. Semoga aja situasinya bisa baik, bisa normal, pandemi juga berlalu. Jadi kemungkinan mungkin insya Allah rencananya masih tetap terus akan diselenggarakan sih. Apalagi Bapak Gubernur sendiri, Pak Rohiden Masa juga mensupport untuk acara Festival Sastra Bengkulu terus diselenggarakan.